Laki-laki mana yang tidak emosi ketika istrinya ini udah diberikan untuk disetubuhi sahabatnya gitu, temannya sendiri gitu ya. Namun ketika meminta password wifi gitu ya, justru malah tidak diberikan gitu kan ya. Aduh, ini kejadian gitu ya, yang berakhir dihabisilah temannya itu. Ini kejadian di Riau. Kita akan reaction dari TXT dari media gitu kan ya. Pria di Riau bacok sahabatnya karena tak dibagi wifi padahal sudah berikan istrinya untuk disetubuhi. Wah. Jadi ini ceritanya gini. Jadi ketika gue baca beritanya tuh kronologinya gini. Jadi Ihsan dan Nofrianto, Ihsan ini pelaku, Nofrianto ini korban gitu. Adalah dua orang sahabat yang habis mabuk-mabukan. Nah, ketika selesai mabuk-mabukan mereka ini pulang ke rumahnya Ihsan. Nah, terus di situ Nofrianto tuh minta agar melakukan hubungan bertiga lah, hubungan badan antara Ihsan, Nofrianto dan istrinya bertiga. Nah, istrinya Ihsan yang sedang tidur pun dibangunkan, yang di belakang gitu ya, di kamar tidur belakang dibangun, dipaksa ke depan. Nah, terus disitulah terjadi hal yang tidak diinginkan itu gitu ya. Bahkan Ihsan ini memegangin tangan istrinya seperti itu. Intinya setelah adegan dewasa itu selesai gitu kan ya, Ihsan ini meminta kepada Nofrianto ini password wifi, maksudnya handphone, maksudnya mau tethering gitu ya, mau tethering di handphonenya. Nah, Nofrianto ini nggak ngasih gitu ya, dengan alasan kalau handphonenya ini udah lowbat gitu kan, udah lowbat, baterainya udah mau habis gitu ya, udah habis atau mau habis lah seperti itu. Tapi Ihsan ini melihat Nofrianto masih memainkan handphonenya untuk menonton video 18+ gitu kan. Nah, tentu tentu Ihsan ini emosi gitu kan ya. Dia melihat golok dan lain sebagainya gitu kan ya. Kaget kan ketika Ihsan tiba-tiba membawa golok, kayak Ihsan tuh emosi, kayak dia sempat bilang gini nih, kayak istriku aja gue kasih gitu, masa wifi aja nggak lo kasih. Dah terjadilah pembunuhan itu, dan akhirnya jasad Nofrianto tuh dikuburkan begitu saja tanpa busana di nggak tahu ini, gue lupa, nggak baca detail, tapi kayaknya mungkin di belakang rumah atau seperti apa, dan akhirnya ditemukan. Nah, itu gara-gara password wifi bos gitu kan ya. Dan aduh ya pasti emosi juga ya Ihsan gitu. Gimana maksudnya ketika temennya minta sampai dikasih gitu kan, istrinya sendiri dikasihkan gitu, tapi cuma wifi. Tapi ya tetap melanggar hukum sih pada akhirnya. Cuma kan ya kalau melihat kronologi itu ya pasti emosi, siapa yang nggak emosi seperti itu. Kita baca komentar netizen langsung aja seperti apa, masih dari TXT gitu. Seperti apa positifnya? Wifi kasih, wifi enak aja. Wife kasih, terus wifi enak aja. Mungkin saat itu minta wifi untuk menghubungi istrinya gitu ya. Sahabat bagi wifi bro, suami boleh. Sahabat bagi wife bro gitu, suami boleh bagi wifi bro, enak aja gitu kan ya. Paragraf pertama kaget, paragraf kedua kaget. Mungkin salah tulis korban dibacok karena setubi istri pelaku. Enggak gitu. Ini tuh maksudnya bayar wifi pakai istri gitu, gila gitu ya. Salah baca kayaknya, free wife gitu. Wifi ditolak, istri diterima. Ini bukan sahabat, ini pelanggan prioritas paket dosa gitu ya. Kalian nih kira itu cuma sampai di situ, tunggu dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik, terungkap bahwa pelaku dan korban pernah melakukan hubungan sesama jenis di ruko walet dekat rumah pelaku. Lah, ini jadi gimana nih? Oke, lanjut aja. Wifi nggak buruk-buruk banget Thanos ngilangin 2/3 bumi di manusia itu. Tukar wifi sama wifi gimana bang? Mau ya bang gitu. Bacok karena tak diberi wifi WTF gitu, padahal udah ngasih istrinya dem gitu ya. Aduh gitu, sial sekali bapak ini, udah istri dipakai wifi tak dapat, tambah lagi masuk penjara, cek gitu ya. Aduh, kecanduan apa sih bapak gitu, apa ini gitu, judul kayak koran lampu merah gitu. Miskin banget pemikiran gitu ya demi wifi. Terus koneksi wifi-nya dipakai main slot, yakin dah gitu. Mau ngakak takut dosa, ngakak takut makin cinta sama orang-orang Indonesia, ada aja gebrakannya. Gue kira kalimat pertama udah punchline-nya gitu ya. Dia udah berikan wifi, tapi dia minta wifi pun temannya nggak bagi gitu ya. Lebih mahal wifi daripada harga diri gitu. Awalnya kasihan, pas baca kalimat kedua bagus gitu kan. Nah, itu tadi ya positive people, komentar-komentar dari netizen gitu kan ya terkait kejadian ini atau kasus ini. Tentu kan ya
sangat disayangkan gitu kan ya. Itu tadi kadang kita melihatnya kayak ini kayak hal gimana gitu, tapi ya itu namanya orang sakit hati gitu ya. Ya namanya apa ya, manusia kan juga untuk menghindari kayak gini ya, maksudnya kayak take and give gitu ya. Ketika ya gitulah, gue juga susah komennya gitu, kayak udah kehabisan kata-kata ya, gimana lagi gitu. Kayak ya maksudnya harus saling sadar diri, misalnya kayak oh ini temannya udah memberikan lebih, ini terlepas dari itu perbuatan buruk ya, tapi maksud gue tuh kayak ya ini kan udah memberikan gitu, tapi kenapa lo kayak gini, istilahnya kan kayak gitu kan. Maksudnya temennya udah rela berbagi, dia malah cuma wifi aja nggak mau berbagi gitu, tentu mengundang emosi gitu. Nah kalau menurut Positive People gimana komentarnya? Ngeri ya gitu. Jangan lupa tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.